Hai, selamat datang kembali di channel seputar hero. Bagaimana nih kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja kan? Di video kali ini, kita akan bahas Necron, Lord of the Unliving. Necron sendiri adalah salah satu makhluk dengan kekuatan paling kuat di alam semesta. Mampu memanggil orang mati untuk menyelesaikan apapun yang dia ingin. Necron adalah manifestasi fisik dari konsep kematian. Necron lahir dari pecahannya spektrum emosional dan peranan sebagai embodiment emosional hitam atau kematian. Necron sepanjang hidupnya memiliki peran untuk melawan entitas kehidupan. Karena Necron makhluk yang berlawanan dengan para anggota Lantern yang menjaga alam semesta, ia sering berkonflik dengan Green Lantern Corps. Jadi inilah asal-usul lengkap dan padat tentang karakter Necron. Jadi simak video ini baik-baik. Sejujurnya, masa lalu Necron sebelum menjadi Lord of the Unliving masih diselimuti misteri. Jadi muncullah banyak rumor yang beredar dari para fans bahwa Necron adalah kegelapan itu sendiri, dan Necron ada sebelum kehidupan sepenuhnya. Atau bahwa dia diciptakan oleh The Darkness sebagai pelindungnya. Rumor lain yang muncul dari fans juga bahwa dulunya Guardian of the Universe pernah bentrok dengan Necron pada waktu dekat dengan awal penciptaan alam semesta. Ketika Guardian of the Universe menang, Necron dipenjarakan ke sebuah tempat yang bernama Land of the Unliving. Land of the Unliving sendiri adalah realm spiritual, tempat tepatnya di antara surga dan neraka, di mana jiwa-jiwa orang mati menunggu penghakiman abadi, yang nantinya realm ini akan dipimpin oleh Necron sebagai Lord of the Unliving. Kisah sebelum Necron mengambil tahta sebagai Lord seperti inilah kisahnya. Saat Necron terperangkap di alamnya sendiri, Necron pertama kali menyadari adanya dunia kehidupan melalui entitas jahat Krona yang telah meninggal. Saat celah terbuka di kontinum antar dimensi yang disebabkan oleh kematian Krona, yang kemudian Necron bisa memandang alam semesta Unliving dan melihat semua makhluk yang memiliki jiwa kekal di realm Unliving. Necron kemudian memutuskan bahwa dia akan menjadi pemimpinnya untuk dapat melarikan diri dari penjara. Kemudian, Necron kembali pulih dan mendapatkan kekuatan seperti semula. Dia membangkitkan Krona dan memperdayakan Krona dengan pasukan mayat hidup yang ada di realm Unliving untuk membantunya membantai Guardian of the Universe. Butuh kekuatan gabungan dari seluruh Green Lantern untuk mengalahkan mereka. Dalam pertempuran yang besar ini mengakibatkan ratusan korban jiwa. Hal Jordan yang tidak ada cara lain untuk mengakhiri pertempuran ini akhirnya memutuskan memasuki Land of the Unliving. Sementara Guardian of the Universe merancang rencana ketika Hal Jordan harus mengulur waktunya untuk memperbaiki celah yang retak bisa kembali tertutup agar Necron bisa kembali ke penjara. Hal Jordan mengklaim bahwa jika dia tidak berhasil, maka misi ini akan menjadi misi yang terakhir baginya. Hal Jordan kemudian memanfaatkan Soul Lantern pasukan Green Lantern yang mati untuk melawan Necron. Saat Hal Jordan masuk ke alam Unliving melawan Necron, Guardian of the Universe kemudian memperbaiki celah yang retak agar Necron kembali ke penjara. Ternyata cukup lama untuk para Guardian agar bisa menutup celah yang retak. Kemudian setelah Guardian of the Universe berhasil memperbaiki celah yang retak, Necron akhirnya kembali terkurung kembali di Land of the Unliving. Hal Jordan kemudian meninggalkan alam tersebut menggunakan sisa jiwa yang dimilikinya. Setelah event final krisis, Necron kembali dengan penuh kemenangan di komik Blackest Night, di mana ia membentuk Black Lantern yang seluruh anggotanya terdiri dari zombie yang dilengkapi power ring untuk membuat kekacauan di alam semesta. Lalu Necron memiliki rencana ingin menemukan dan menghancurkan perwujudan kehidupan atau yang sering disebut Life Entity. Necron membunuh salah satu Guardian of the Universe dan menggunakan darah mereka untuk menarik Life Entity keluar dari persembunyiannya. Namun Life Entity tidak muncul sama sekali, yang pada akhirnya Necron berencana akan membunuh semua kehidupan di alam semesta. Sinestro yang terikat dengan Fear Entity kemudian mencoba untuk melawan Necron. Namun kekuatan Sinestro yang terikat dengan Fear Entity saja belum bisa menandingi kekuatan Necron. Necron kemudian berhasil mengeluarkan Fear Entity dari Sinestro dan mengalahkannya. Hal Jordan yang tersisa kemudian Life Entity muncul dan menyatu dengan Hal Jordan untuk menggunakan kekuatannya agar bisa mengembalikan superhero yang mati hidup kembali dan merubah Black Lantern Corps
ke wujud semulanya. Hal Jordan lalu menggunakan kekuatan barunya untuk mengubah para pahlawan menjadi White Lantern. White Lantern kemudian bersama-sama mengalahkan Nekron dengan membangkitkan Black Hand agar bisa menghancurkan saluran Nekron ke Plan Life. Life Entity kemudian membangkitkan Anti-Monitor yang sebelumnya dibunuh oleh Nekron untuk menjadi energi baterai. Anti-Monitor yang bangkit kembali lalu menghancurkan baterai Black Lantern. Para White Lantern lalu menghancurkan tubuh Nekron dan mengakhiri Blackest Night. Sebagai informasi saja, sebelum saya mengakhiri video ini, menurut salah satu pencipta karakter Nekron, Nekron adalah aspek lain dari Death of the Immortals yang mewakili konsep abstrak kematian mutlak di DC Universe. Namun Neil Gaiman selaku pencipta karakter Death of the Immortals menentang pernyataan hal ini. Neil Gaiman sangat tidak setuju dengan tafsiran ini. Jadi, bagaimana dengan karakter yang satu ini? Mungkin kalian ada pendapat lain tentang karakter ini atau ingin membenarkan apa yang salah dalam video ini? Tulis di kolom komentar bawah ya. Dan buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa like dan subscribe atas dukungan kalian terhadap channel seputar hero. Saya Admin San, pamit, bye.